Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Otokitachi no Yamato. Film ini menceritakan perlawanan terakhir Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dalam menghadapi sekutu. Walaupun sudah mengerahkan kapal perang terhebatnya Yamato, tapi akhirnya tetap kalah juga. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! 40 tahun setelah tenggelamnya kapal perang Yamato, bangkai kapal tersebut akhirnya ditemukan oleh pemerintahan Jepang dan sebagian puing-puingnya dipajang di Museum Yamato di Kure, Hiroshima. Yamato ini adalah kapal perang yang paling dibanggakan oleh Kekaisaran Jepang dan merupakan kapal perang terbesar yang pernah mereka buat selama Perang Dunia Kedua. Kemudian di tahun 2005, seorang wanita bernama Makiko Uchida mendatangi kantor pelabuhan Makurazaki dan bermaksud menyewa kapal buat mengantarnya ke lokasi tenggelamnya Yamato. Tapi karena lokasinya sulit dijangkau dan berbahaya, permintaannya pun ditolak oleh kepala pelabuhan. Lalu kita diperlihatkan seorang pria tua bernama Katsumi Kamio sedang berziarah ke makam Sohachi Moriwaki. Mereka berdua dulunya adalah kru di kapal perang Yamato dan besok adalah hari peringatan tenggelamnya Yamato. Lalu Katsumi nggak sengaja bertemu dengan Makiko dan dia setuju untuk mengantarnya ke lokasi tenggelamnya Yamato. Karena ternyata Makiko adalah anak dari Mamoru Uchida, seniornya di kapal Yamato yang selama ini dikira telah meninggal bersama tenggelamnya Yamato. Tujuan Makiko ke sana yaitu ingin menaburkan abu kramasi ayahnya yang meninggal tahun lalu. Singkat cerita mereka mulai perjalanan yang kira-kira memakan waktu sampai 15 jam dan ditemani oleh remaja bernama Atsushi. Di tengah perjalanan Makiko mengeluarkan foto masa lalu ayahnya bersama dua orang yang dikenali oleh Katsumi sebagai Sohachi dan Karaki. Dan dimulailah kenangan Katsumi tentang kapal perang Yamato. Pada Maret 1942, dia baru berusia 15 tahun ketika mendaftar menjadi sukarelawan perang. Kemudian, setelah Jepang menderita serangkaian kekalahan dari Amerika dalam pertempuran Pasifik, para taruna langsung dikerahkan ke kapal perang Yamato pada tahun 1944. Mereka yang masih berusia belasan tahun sangat mengagumi kapal perang terbesar di dunia itu. Lalu saat pembagian tugas, Katsumi ditempatkan pada regu pertahanan anti pesawat tempur. Dan setelah itu mereka diantar berkeliling kapal sambil diberitahu jadwal latihan judo, kendo, dan sumo yang wajib mereka jalani setiap sore. Kebetulan saat itu Mamoru dan Sohachi lagi bertanding judo, dan mereka terlihat sama-sama gak mau mengalah. Setelah itu para taruna dikirim ke pos mereka masing-masing untuk mempelajari tugas-tugas di sana. Setiap hari mereka harus disiplin waktu dan dilatih dengan begitu keras. Sampai-sampai nggak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun, karena kalau itu terjadi mereka akan mendapat hukuman dari seniornya. Hubungan Katsumi dan Mamoru dimulai karena mereka berada di regu yang sama. Dan ketika itu Katsumi menggantikan temannya yang membuat kesalahan untuk menerima hukuman. Saat atasan mereka menyuruh Mamoru buat memukul Katsumi, dia dengan enggan mengayunkan tongkatnya. Dan akhirnya malah Mamoru juga ikut dihukum. Tapi karena merasa atasannya udah keterlaluan dalam memukulinya, dia pun lepas kendali dan balik memukul atasannya. Karena takut kasus Mamoru akan sampai ke pengadilan militer, Katsumi pun meminta bantuan Sohachi yang bertugas di dapur. Dan Sohachi memberitahu Mamoru kalau atasannya nggak mungkin melaporkan dia. Setelah itu Mamoru menjadi sering memberikan latihan privat kepada Katsumi dan temannya. Dia juga memberikan pesan untuk berjuang hidup kalau kondisi mereka udah terancam. Karena kalau mati mereka nggak akan bisa kasih perlawanan lagi. Lalu kita diperlihatkan Makiko yang habis muntah memberitahu Katsumi
kalau sebenarnya dia bukanlah anak kandung Mamoru. Setelah perang berakhir, Mamoru mengabdikan hidupnya buat membantu mengadopsi anak-anak yatim piatu dari keluarga korban perang. Singkat cerita, awal musim panas 1944, para taruna diberikan jatah libur. Dan hal itu mereka manfaatkan untuk mengunjungi keluarga ataupun bersenang-senang. Dan karena kampungnya dekat juga, Katsumi ngajak Nishi ke rumahnya. Tapi sebelum itu, Nishi juga mampir ke kantor pos untuk ngirim surat dan uang buat ibunya. Lalu mereka bertemu dengan Taiko, yaitu temannya Katsumi, yang sangat gembira dengan kepulangannya. Sebagai hadiah, Nishi membuatkan lukisan sketsa Taiko sambil godain Katsumi karena sering ngomongin Taiko saat di kapal. Setelah itu mereka makan bersama ibunya Katsumi dan berpesan agar Katsumi jangan sampai terbunuh. 15 Juni 1944, pasukan Amerika mendarat di Saipan dan dilanjutkan pada 17 Oktober 1944 dengan menyerang Teluk Leyte, hingga mendarat di sana 3 hari kemudian. Lalu pertempuran terbesar dalam sejarah pun pecah di sekitar Pulau Leyte, yang melibatkan militer Amerika Serikat dan Kekaisaran Jepang. Meski sudah mengerahkan segala kemampuan, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang akhirnya kalah dalam pertempuran sengit selama 5 hari. Kekalahan mereka diiringi dengan banyaknya korban jiwa dan terlukanya Mamoru. Selain itu, secara keseluruhan mereka juga menderita kerugian yang besar karena kehilangan banyak armada tempurnya. Sementara armada yang selamat mengalami kerusakan parah. Selesai melakukan evakuasi, para kru Yamato menggelar upacara penghormatan untuk korban meninggal. Sedangkan korban luka dikirim ke Kure untuk pemulihan, termasuk Mamoru yang harus kehilangan mata kirinya. Kemudian setelah kapal Yamato diperbaiki, komando di kapal itu diambil alih oleh Laksamana Ito. Lalu pada 10 Maret 1945, skuadron pengebom Amerika mulai membarbadir pusat-pusat kota di Jepang. Tujuannya untuk memutus rantai suplai bantuan amunisi. Selain itu, pasukan pengebom juga banyak menyerang lapangan udara di Okinawa untuk melumpuhkan pasukan kamikaze Jepang. Dan untuk menghindari runtuhnya pasukan kamikaze, kapal Yamato diperintahkan menuju ke Okinawa. Sebelum berangkat, para krunya diberikan cuti terakhir dan mereka memanfaatkannya buat ketemu sama keluarga. Tapi ada juga yang hanya bisa mengirim surat karena kampung halaman mereka terlalu jauh. Lalu kita diperlihatkan Katsumi harus menerima kenyataan pahit karena ibunya telah meninggal dalam serangan udara Amerika pada tanggal 19 Maret demi melindungi Taiko. Kini semua keluarganya sudah tiada, termasuk ayah dan kakaknya yang sebelumnya telah terbunuh di medan perang. Dengan penuh penyesalan, Taiko meminta maaf kepada Katsumi dan memohon supaya dia nggak ikut dalam misi Yamato selanjutnya. Tapi Katsumi memilih untuk pergi demi melindungi negaranya. Malah semakin membuat Taiko sedih karena dia sangat mencintai Katsumi dan nggak mau kehilangannya. Di tempat lain, Sohachi pergi menjenguk Mamoru sambil membawakan barang-barangnya. Dia juga berpesan agar Mamoru nggak perlu ikut ke Okinawa karena tubuhnya belum pulih 100%. Tapi ucapan Sohachi nggak dituruti dan Mamoru malah kabur dari rumah sakit. Kita diperlihatkan dia sempat berpamitan dulu sama pacarnya sebelum pergi ke kapal Yamato. Akhirnya hari cuti telah habis dan para kru kapal Yamato harus kembali bertugas. Waktu berharga itu dimanfaatkan oleh Taiko untuk mengantar Katsumi dan memberitahu bahwa dia akan bekerja di pabrik amunisi di Hiroshima. Dengan diantar perahu kecil, mereka secara bergantian menaiki kapal sambil diiringi lambaian tangan sanak keluarga.
Dan sesampainya di kapal, Sohachi sangat terkejut dengan keberadaan Mamoru. Di hadapan Karaki, Sohachi, dan Katsumi, Mamoru menjelaskan alasan yang ngotot ikut ke Okinawa, yaitu karena kebanggaannya terhadap kapal Yamato yang sudah dia kagumi dari pertama kali kapal itu dibuat. Kemudian pada 1 April pasukan Amerika mendarat di Okinawa dan armada gabungan termasuk kapal Yamato dibentuk untuk misi bunuh diri, menahan gerak maju pasukan Amerika, di bawah komando Laksamana Kusaka. Walau pada awalnya ditentang oleh Laksamana itu dan komandan kapal perang lainnya, tapi karena perintah itu turun langsung dari Kaisar, maka mau nggak mau armada gabungan harus berangkat. Singkat cerita, setelah persiapan selesai dan pidato penyemangat dibacakan, para kru kapal memanfaatkan hari terakhir sebelum keberangkatan dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Mulai dari kelompok yang berpesta, ada juga yang tegang, sampai kelompok yang berselisih memperdebatkan perlu nggak sih mengorbankan diri mereka demi pertempuran ini. Akhirnya, setelah melewati malam yang campur aduk, armada gabungan memulai perjalanan dari Hiroshima ke Okinawa pada tanggal 6 April 1945. Tapi di tengah jalan, pergerakan mereka teracak oleh kapal selam Amerika yang dengan sengaja mengirim transmisi tanpa diinskripsi ke pesawat pengintai Amerika. Dan sebelum sampai di Okinawa, armada gabungan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang sudah lebih dulu dibombardir oleh Angkatan Udara Amerika. Satu persatu kapal pendamping tenggelam dan menyisakan Yamato seorang diri, di mana para krunya mulai berjatuhan. Meskipun berstatus kapal perang terbesar dan terkuat di dunia, tapi karena terus-menerus dihujani bom oleh pesawat tempur Amerika, maka lama-kelamaan kapal Yamato menjadi nggak stabil. Setelah Karaki juga ikut tewas, Mamoru, Sohachi, dan Katsumi melanjutkan perlawanan mereka dalam kondisi terpojok. Bahkan saat Mamoru dan Sohachi udah tertembak, Katsumi masih aja mengoperasikan senjata sendirian. Akhirnya ketika kapal Yamato udah mulai tenggelam, Laksamana Kusaka mengeluarkan perintah untuk meninggalkan kapal. Walau menurutnya hal itu sangat memalukan, tapi emang kenyataannya mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan sebelum kapal bener-bener tenggelam, Mamoru menyuruh Katsumi buat menyelamatkan diri sambil menitipkan barang berharganya.
Sohachi yang udah terluka sangat parah juga ikut membujuk Katsumi karena dia nggak mau pergi meninggalkan mereka. Sampai akhirnya mereka terpaksa melempar Katsumi keluar dari kapal. Dan dengan sisa tenaganya Mamoru masih sempat melepaskan tembakan terakhir sebelum pas Reiko tenggelam bersama Yamato yang akhirnya meledak di dalam laut. Para kru yang masih hidup terombang-ambing di permukaan laut dan Katsumi sempat bertemu dengan Nishi untuk terakhir kalinya. Kemudian mereka dijemput oleh kapal penyelamat di mana Katsumi membayangkan sosok Sohachi sedang menyelamatkannya. Singkat cerita, Katsumi mengunjungi ibunya Nishi begitu kembali ke Hiroshima buat mengabarkan kematian Nishi. Tapi ibunya Nishi malah menghujatnya karena dia nggak rela anaknya terbunuh dalam pertempuran, sedangkan Katsumi bisa selamat. Mendapat respon seperti itu, Katsumi benar-benar merasa bersalah dan dia memutuskan buat nggak pulang. Kemudian melihat Katsumi mengerjakan sawahnya, ibunya Nishi merasa kasihan dan memberikan makanan kepadanya. Lalu Katsumi meminta maaf karena hanya dia yang selamat. Dan dibalas oleh ibunya Nishi dengan permintaan maaf juga, serta meminta Katsumi untuk melanjutkan hidupnya. Kemudian setelah serangan bom atom Hiroshima, kita diperlihatkan kalau Mamoru juga selamat. Dan di tempat lain Katsumi akhirnya menemukan Taeko tapi dalam keadaan kritis. Sebelum kematiannya, Taeko memberikan lukisan dirinya, lalu menyuruh Katsumi untuk memperbaiki perahu miliknya, dan diberi nama Asukamaru. Kembali ke tahun 2005, nama Asukamaru sudah terpampang di badan perahu dan Katsumi juga masih menyimpan gambar Taeko. Lalu Katsumi memberikan barang titipan Mamoru yang selama ini masih dia simpan kepada Makiko. Akhirnya mereka sampai di lokasi tenggelamnya kapal Yamato dan Makiko menaburkan abu kramasi Mamoru di sana. Setelah memberikan penghormatan terakhir, Katsumi menangis dengan sedih karena selama 60 tahun terakhir dia nggak menjalani hidupnya seperti keinginan Mamoru. Dan terjebak oleh rasa bersalahnya karena mengira selamat sendirian. Dan kini setelah bertemu dengan Makiko, dia akhirnya bisa terlepas dari belenggu itu. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?